Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur karena undangan daripada Tuhan sehingga kita boleh datang di dalam ibadah pertama ini. Mengucap syukur dalam masa Prapaskah kita disiapkan untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Mempersiapkan kita sebagai gereja yang sejati, melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih bagi sesama kita. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang minggu lalu saya sudah eksposisikan, tapi kita akan membaca kembali, yaitu di dalam Lukas pasal keempat. Kita akan membaca secara bergantian, ayat 1 sampai 13, saya ayat pertama. Tetapi sebelum itu saya akan membaca di dalam pasal ketiga, ayat 7 sampai ke 8. Lalu ia berkata kepada orang banyak, yaitu Yohanes Pembaptis, kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Saya lompat di dalam pasal keempat ayat pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat kedua. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungkan bait suci, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita meminta belas kasihan Tuhan dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi kiranya Tuhan menolong kami, membukakan pikiran kami, mengiluminasi hati kami, pikiran kami, setiap tindakan kami. Sehingga kami boleh melakukan segala kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga masing-masing kami yang akan mendengarkan dan juga melakukan, mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya di dalam kami mempersiapkan diri dalam masuk ke dalam Jumat Agung dan Paskah pada minggu-minggu yang akan datang. Kami dipersiapkan sebagai gereja Tuhan untuk setia, untuk sadar panggilan kami sebagai gereja. Mempersiapkan kami di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, untuk melayani orang-orang yang berdosa. Memberikan cinta kasih melalui pengabaran kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Menyatakan cinta kasih-Mu. Tapi terlebih dahulu kami meminta belas kasihan kepada Engkau. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu selanjutnya di dalam pimpinan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pencobaan Tuhan Yesus, kita sudah melihat bahwa di dalam hal ini Yesus dicobai. Minggu lalu saya sudah menjelaskan ketika Yesus pergi ke dalam sungai Yordan, dia melakukan segala perintah yang sudah digenapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dia masuk, tetapi setelah dia selesai di dalam sungai Yordan, dia di dalam pasal keempat dicobai. Mati menjelaskan kepada kita, gereja tidak serta-merta anti di dalam yang namanya pencobaan. Gereja harus siap di dalam pencobaan. Kenapa? Karena Kristus itu sendiri pun dicobai. Gereja itu dikatakan bukan berarti imun. Tidak boleh mengalami yang namanya pencobaan, apalagi diuji. Tidak. Alkitab menjelaskan kepada kita, Kristus itu pun anak Allah.
juga dicobai. Maka ini mempersiapkan kita kembali lagi. Bagaimana sikap kita, saya akan mendetailkan seluruhnya itu dengan kebenaran. Dengan detail 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada anak ya, baca Alkitab 1 jam sehari, bagus ya? Bagus ya? Bagus lah ya. 1 jam, 5 menit aja mungkin puji Tuhan ya. 1 jam itu bagus, indah sekali. Wih, apalagi orang tuanya lihat. Terus teman-temannya lihat. Tapi mari kita lihat, kalau misalkan anak itu baca Alkitab 1 jam. Karena memang dia pengen bales, yaitu 1 jam pengen nonton Netflix. Gimana? Wah, bagus dibaca Alkitabnya. Tetapi di balik itu, dia melakukan pembacaan firman Tuhan yang tanda kutip baik, memang baik dalam konteks ini. Tetapi dia lakukan itu demi kepentingan diri sendiri. Yaitu apa? Supaya dia mendapatkan kesenangan, supaya dia mendapatkan reward. Bapak Ibu kan lihat, ih kok begini ya? Kok begini? Dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat. Itulah yang dilakukan orang-orang Yahudi. Dia merasa layak di hadapan Tuhan. Dia merasa diperkenankan Tuhan. Maka dia melakukan segala sesuatunya itu. Seolah-olah dia itu adalah orang yang baik. Orang yang tidak melakukan dosa. Maka di dalam pembukaan saya sudah membacakan bagaimana Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang Yahudi. Jangan kamu kira kamu ini adalah keturunan Abraham. Kamu punya privilege. Kamu punya Taurat. Kamu punya yang namanya sunat itu. Tapi Yohanes Pembaptis, dia berkata dengan keras, "Hei kamu keturunan ular beludak." Wah, berat sekali. Berat sekali. Jangan kamu pikir kamu ada di dalam tempat ini, punya status, punya relasi yang baik, seolah-olah itu bisa menyelamatkan kamu layak di hadapan Tuhan. Tetapi jelas, Yohanes Pembaptis memberikan penjelasan kepada kita bahwa kau adalah orang-orang yang harus juga memberi diri dibaptis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam konsep baptisan, baptisan diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Mereka yang berdosa, dia mengaku dosa. Maka di dalam yang namanya sakramen baptisan, itu dia mengaku, mengikuti proses katekisasi. Dan akhirnya dia disucikan di dalam ritual. Ada air, ada percikan. Bahkan di dalam gereja tertentu ada selam. Dia mengaku percaya di dalam nama Tuhan. Allah Tritunggal itu, dia masuk. Tetapi orang-orang Yahudi ketika melihat Yohanes Pembaptis membaptis orang banyak, orang-orang Yahudi merasa dirinya tidak perlu dibaptis. Kenapa? Karena saya sudah lahir tidak berdosa. Karena saya punya privilege, sekali lagi, keturunan Abraham. Justru kamu orang yang tidak bersunat, kamu yang tidak mengenal Taurat Tuhan, berilah dirimu dibaptis. Firman Tuhan diberikan bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang Gentiles, orang barbaria, orang pagan, orang kafir. Tapi ini ada plot twist Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Jika Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas pasal 3 dan lanjut ke dalam pencobaan, Yesus tidak menganggap dirinya sebagai orang Yahudi yang hebat, yang unik, yang tidak perlu dibaptis. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Dia tidak membutuhkan baptisan. Sekali lagi ya, Yesus itu tidak berdosa karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Kita tahu dia tidak melakukan segala sesuatu yang salah. Tetapi dia dibaptiskan. Loh kok aneh? Kenapa? Maka di dalam penjelasan ini mau menjelaskan kepada kita. Hei kamu orang-orang Yahudi yang merasa kamu penting, kamu hebat. Sekarang aku anak Allah yang tidak berdosa. Merendahkan diri, mau dibaptis sesuai dengan perkenanan firman Tuhan. Kenapa? Kenapa Yesus harus dibaptis? Kan dia tidak salah. Kan dia tidak melakukan dosa. Kenapa? Kita harus mengerti di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Yesaya, saya mengambil ini dalam khotbah pendeta Jethro, bahwa di dalam yang namanya perjanjian lama, ada Yesaya yang mengatakan bahwa anak Allah, Mesias ini, the suffering servant, hamba Allah, itu akan menderita. Dan dikatakan satu ayat itu, dia akan dihitung sebagai pemberontak-pemberontak. Dia akan diasosiasikan, disolidaritaskan dengan orang-orang yang berdosa. Padahal dia tidak berdosa. Artinya apa? Ketika dia memberi diri dibaptis, dia berdiri di hadapan Allah. Aku mengasosiasikan bersama dengan anak Allah, bersama dengan keturunan Adam, bahwa aku ini mewakili Adam kedua. Berdiri di hadapan engkau, bahwa saya ini dihitung sebagai orang-orang berdosa, walaupun dia tidak berdosa.
Lihat ya, ini sesuatu yang unik. Dia melakukan hal bagi orang-orang Yahudi, pertobatan itu bagi orang-orang di sana. Bagi orang-orang di sana yang perlu dibaptis, tapi dia menggunakan sesuatu common, sesuatu yang sama, sesuatu yang identik. Semua orang harus dibaptis, tapi dia menjadi hal yang unik. Uniknya apa? Dia dibaptis bukan karena dia berdosa, karena dia melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Ada paradoks. Ini cara Allah rela dirinya dihitung sebagai pemberontakan, dan itu puncaknya di atas kayu salib. Dia berdiri tengah-tengah. Dia berdiri sebagai pemberontak paling parah di tengah-tengah. Menyatakan dia itu paling utama. Mengapa? Bukan karena dia berdosa, bukan karena semata-mata dia melakukan kriminalitas, tidak. Tapi dia menggenapkan nubuatan, yaitu dihitung sebagai pemberontak. Maka di dalam kacamata ini, kita akan melihat di dalam pencobaan, ketiga pencobaan dengan hal yang benar. Dengan hal yang sangat indah. Kenapa? Karena tanpa kita mengerti konteks, kita akan melihat, oh ini pencobaan biasa. Tidak. Kita akan melihat detail demi detail. Di dalam pencobaan yang pertama, ketika Yesus sedang lapar, iblis datang. Dia berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau adalah anak Allah, dia mengatakan identitas. Buktikanlah dirimu sebagai anak Allah. Wah, ini kan dulu kemarin itu kan di dalam yang namanya Yesus dibaptis di dalam pasal ketiga ayat 22. Jelas sekali Allah Bapa berkata, kamu ini adalah anak Allah, engkaulah anakku yang dikasihi, kepadamu aku diperkenankan. Ketika dibaptiskan, Tuhan mendeklar Yesus adalah anak Allah. Tetapi di dalam pencobaan dia lapar. Kalau engkau anak Allah yang dikasihi Bapamu, kok kamu kelaparan? Kok kamu katanya yang adalah dicinta oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Sekarang aja kamu sengsara. 40 hari kamu tidak makan dan kamu kelaparan. Sekarang kalau engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Ini kan suatu serangan identitas ya. Jika engkau disayang sama papa mamamu, telepon sekarang, belikan rumah. Wih, keren ya. Kan kalau papa sayang aku mau beli iPhone, tolong dong belikan. Kan begitu seolah-olah ya. Kalau papa, mama, misalkan sayang padaku, coba dong. Apa ya, silakanlah Bapak Ibu sebut. Saya sudah nggak bisa pikir-pikir. Kita diserang seperti itu. Yesus sudah dideklar bahwa dia itu adalah anak Allah. Tetapi untuk makan aja tidak ada. Untuk yang namanya mendapatkan the basic needs, lapar, makanan yang bagi semua orang nggak perlu dikasihi, itu makan kan cukup ya. Kita puji Tuhan ya, turun misalkan kalau kita kamar di atas, turun ke bawah ada makanan tersedia, papa pergi, mama pergi, yang penting makanan ada. Kalau begitu papa nggak usah datang, karena kalau papa datang tuh pusing. Mendingan ada makanan cukup. Tetapi Yesus di sini menjelaskan kepada kita, kalau kamu ditantang, kalau kamu dikatakan kamu anak Allah, kamu harusnya kebutuhannya dicukupi, kamu perlu makanan dan kamu anak Allah, buatlah makanan, bikinlah. Engkau kan anak Allah, makan aja sulit. Wah, ini eksistensi. Ini kayak kalau misalkan ditarik di dalam kehidupan pelayanan gerejawi ya, sudah capek-capek pelayanan, udah nggak makan, udah nggak melakukan yang namanya aktivitas lain, cuma mengerjakan pekerjaan pelayanan, udah janji iman, malah mengalami yang namanya suatu pencobaan, mengalami hal yang sulit. Ini kan yang terjadi, seolah-olah kita berhak mendapatkan. Di sini kita mesti melihat bahwa bagaimana jawaban Yesus. Saya menggunakan parafrase, hei setan, kan parafrase lah ya, gunakan imajinasi Bapak Ibu. Hei setan, kamu bilang aku lebih butuh roti dibandingkan taat sama Allah. Sesungguhnya Allah telah berfirman bagi manusia, yaitu manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari segala firman Tuhan yang keluar dari perkataan Allah itu. Maka Yesus berdiri, maka aku berdiri dengan mereka juga. Aku menunjukkan solidaritas. Aku mau hidup taat, bukan hidup dari roti saja. Dia berdiri, dia menyatakan, wah, ini suatu hal, dia mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang harus terjadi. Bahwa bijaksana Tuhan, bijaksana Bapa,
jauh-jauh melampaui daripada apa yang kita pikirkan sebagai pelayan Tuhan. Dan jauh-jauh lebih bijaksana daripada pada konsep ini, di dalam ini. Yesus according to human nature. Dia mempercayakan providensinya kepada Allah Bapa, bahwa Allah Bapa itu bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dia sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang bijaksana dan dia memprovide apa yang menurut dia bijaksana. Dia mewakili umat Allah. Ayo bergantung kepada Bapa. Ayo bergantung hanya kepada pemelihara, yaitu Allah itu sendiri. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ini bukan desire, bukan semata-mata Allah itu, Allah anak itu bisa melakukan segala sesuatu dengan seenak-enaknya. Maka dia bisa menuruti hawa nafsu saya, hawa nafsu dirinya, hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita bisa berpikir ya, kalau saya punya segala sesuatu yang saya lakukan, saya bisa loh taat sama Tuhan. Kalau saya bisa melakukan segala sesuatu yang saya bisa miliki, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya segala sesuatu, saya akan bisa melayani Tuhan dengan baik, indah ya. Melayani Tuhan kan indah ya. Tapi bukan itu, bijaksana Tuhan jauh lebih tinggi daripada kita. Bisa jadi ketika Tuhan izinkan ada mobil, ada rumah, ada kekayaan, ada segala sesuatu yang menurut kita itu bijaksana. Mungkin dengan kekayaan itu malah kita menyangkal Tuhan. Malah kita melupakan Tuhan. Malah kita bilang, oh sudahlah, saya sudah baik-baik saja. Tidak butuh kebenaran firman Tuhan. Tuhan jauh lebih bijaksana daripada kita. Maka kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah itu sendiri. Kepada Allah, sumber segala sesuatu. Maka Yesus jadi teladan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kalau kita baca di dalam kisah Israel, Israel pernah di padang gurun. Israel itu pernah melakukan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan di dalam Lukas itu memang dia mengutip daripada kisah, daripada Israel dalam kitab Ulangan ya. Saya akan membahas itu nanti di bagian terakhir. Tapi saya mau menjelaskan kenapa sih Israel itu akhirnya melawan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan yang namanya yang terbaik. Tuhan sudah selamatkan. Dan bahkan di dalam padang gurun. Bapak Ibu, padang gurun itu tidak mungkin ada yang namanya tinggal di situ. Bapak Ibu kalau mau beli rumah mau di padang gurun? Enggak ya. Bapak Ibu kalau ini kan Lipo ya, nggak mungkin kan kita cari tempat sekarang itu padang gurun tepat cocok. Enggak lah ya, kita harusnya enggak. Tetapi dikatakan Yesus dipimpin ke padang gurun dan Israel pun dipimpin Tuhan masuk ke dalam padang gurun, beribadah di Gunung Sinai, di Gunung Allah. Kenapa ini terjadi? Untuk membentuk umat Allah. Dan pada saat itu Israel gagal dibentuk Tuhan. Kenapa? Karena di padang gurun Tuhan sudah berikan mana, roti dari surga. Makan itu seperti madu, enak sekali. Tapi orang Israel bilang lebih enak di Mesir ada daging. Maka dia punya keinginan hawa nafsu yang tidak benar. Dia minta sama Tuhan apa? Tuhan, bosan makan mana. Bosan makan ginian, hambar. Bosan. Tolong dong kasih daging seperti di Mesir. Terus Tuhan tuh baik. Dia kirimkan yang namanya burung puyuh. Bapak Ibu, saya tidak perlu buka ayatnya. Bapak Ibu dengar saja. Tuhan kirimkan melalui angin. Datang burung puyuh di depan. Lihat ya, enak ya. Buka pintu dapat daging kan, puji Tuhan ya. Nggak usah kerja capek-capek, puji Tuhan. Tapi di situ dia, orang-orang Israel makan dengan hawa nafsu yang sangat tidak benar. Dia makan burung puyuh itu dengan daging dengan darahnya. Melawan Tuhan. Dan itu tidak diperkenankan Tuhan. Lihat. Ada istilah dikasih hati minta jantung. Ini orang Israel. Maka Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan. Bahwa manusia itu tidak hidup dari roti. Tidak dari hawa nafsu kita. Dari apa yang bijaksana. Tetapi dari firman Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus bagi kita semua. Bagi gereja, pimpinan Tuhan jauh lebih bijaksana daripada pimpinan, daripada kita sendiri, daripada semua orang, bahkan lebih daripada pemerintahan di dalam dunia ini. Ini yang terjadi. Saya lanjutkan ke dalam poin kedua. Ketika pencobaan pertama berbicara tentang hubungan yang namanya batu menjadi roti. Pencobaan dua, iblis meminta, dia mengajak Yesus di tempat yang tinggi dan memperlihatkan segala keindahan daripada dunia ini. Dan dia minta, Yesus, aku akan memberikan segala kemuliaan ini asal kamu menyembah aku.
Saya parafrase. Dikatakan, jika engkau anak Allah, harusnya kamu punya kuasa dong. Kamu adalah raja dari segala. Sekarang kamu nggak punya kuasa. Tapi aku iblis, aku setan, bisa punya kuasa karena sekarang ada di peganganku. Sekarang kamu anak Allah yang katanya punya kuasa, sembahlah kepadaku, maka aku akan berikan. Sembah Tuhan enak sekali ya. Bapak Ibu, sembah Tuhan dapat uang lumayan ya. Kalau sembah setan ya, dapat iPhone kan udah cuma sekali doang. Ya sudahlah, sangkal Tuhan sekali. Lumayan. Betul ya? Enggak lah ya. Enggak lah ya. Kan seolah-olah tuh sangat masuk logika. Kan cuma sembah satu kali saja. Kan cuma sangkal Tuhan itu satu kali saja. Kamu dapat segala kemewahan. Kamu dapat pasangan hidup. Kamu dapat rumah. Kamu dapat segala sesuatu. Kamu dapat pekerjaan. Kamu dapat segala kemuliaan dari dunia ini. Tapi Yesus berkata, hanya kepada Tuhan saja engkau harus menyembah. Hanya kepada Allah saja dengan segenap hati kamu harus menyembah. Ini kan sama ya Bapak Ibu. Iblis tuh bisa loh kasih kuasa. Iblis tuh bisa kasih kekayaan. Bapak Ibu pergilah ke Gunung Kawi. Ada. Dia bisa memberikan segala kekayaan. Dia bisa memberikan kecantikan, ketampanan. Semuanya ada. Tetapi itu tidak diperkenankan firman Tuhan. Yesus, dia harus melewati jalan salib untuk mendapatkan segala kemuliaan, segala kuasa. Ketika amanat agung, segala kuasa sudah diberikan, baik di atas bumi dan di bawah bumi dan di bumi ini, sudah diberikan kepada anak Allah ini, harus melalui jalan salib. Harus bukan dengan cara instan, tapi dengan salib, dengan suffering, dengan penderitaan. Maka kalau kita katakan ya, orang-orang Kristen yang mengaku percaya tapi tidak mau menderita bagi nama Yesus, menderita bagi kebenaran firman Tuhan, mungkin kita belum siap menjadi anak-anak Allah. Kita harus siap menderita walaupun semua orang melakukan dosa, walaupun semua orang melakukan hal-hal yang jahat di mata dunia. Tapi kita dipinta Tuhan, hanya kepada Tuhan aku menyembah. Hanya kepada Tuhan aku beribadah, kepada Tuhan aku bekerja, hanya kepada Tuhan dalam konsep bekerja. Ini indah ya, indah kalau kita mengerti ini. Kita akan sadar diri kita, identitas kita bukan semata-mata kita menyembah yang lain, tapi menyembah Tuhan. Berharap kita semua ini dikenal Tuhan, dikenal manusia, dikenal sekeliling kita, dikenal teman kita. Karena memang hati kita terpaut dengan Tuhan. Menyembah kepada Tuhan satu-satunya. Satu-satunya. Saya lihat di dalam jawaban Yesus ya, saya parafrase lagi dari pendeta Jethro. Setan, kalau kamu menawarkan segala kuasa dari dunia dengan cara sujud menyembahmu. Tapi firman Tuhan berkata kepada manusia, kepada semua orang, yaitu kamu, manusia, semua orang harus menyembah kepada Allah itu. Maka aku, Yesus Kristus, berdiri bersama-sama dengan mereka, terhitung sebagai pemberontak. Aku juga tidak akan menyembah kamu. Bapak Ibu, kutipan yang sering didengar ya waktu zaman Ahok itu adalah Abraham Lincoln. Bapak Ibu tahu ya? Ada yang tahu, masih ingat? Kalau Abraham Lincoln pernah berkata, jika kamu mau pengen tahu orang itu, sifat orang itu, karakter orang itu, kasih dia kuasa. Nanti kelihatan. Nanti lihat. Kalau dia punya segala kuasa di posisi tertinggi, baik di pemerintahan atau mungkin di tempat-tempat yang tertinggi, di sekolah atau apapun, Bapak Ibu bisa mention. Lihat, kasih dia kuasa, kasih dia ketua, kasih dia pemimpin, kasih dia uang. Nanti kamu akan lihat sifat dan karakternya itu. Tapi kita lihat ya, di dalam Yesus. Yesus itu maha kuasa. Yesus maha kuasa. Yesus bisa melakukan apapun. Bahkan bukan cuma bikin batu jadi makanan. Ular tuh bisa jadi makanan sama Tuhan. Maha kuasa. Jauh lebih maha kuasa daripada iblis itu sendiri. Tetapi dia tidak memamerkan kekuasaannya. Lihat ya. Dia diuji. Kalau engkau anak Allah, nyatakan kamu punya kuasa dong. Kamu raja di atas segala raja. Tapi Yesus, sekali lagi Bapak Ibu, dia tidak menunjukkan. Dia humble. Dia merendahkan dirinya. Dia adalah lemah lembut. Tidak menunjukkan power. Hati Bapak Ibu. Jika awalnya kita baik-baik saja. Belum ada jabatan. Kita pelayanan baik-baik di dalam gerejawi. Tapi ketika sudah sampai posisi tertinggi. Kita melakukan abusive. Hati-hati. Ataupun di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Saya tidak tahu pekerjaan Bapak Ibu. Awalnya baik.
Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan, ketika Tuhan sudah berikan jabatan itu, jangan melakukan kejahatan karena jabatan. Karakter kita diuji ketika kita berada di posisi yang atas. Jelas sekali, hanya kepada Tuhan saja. Saya katakan menyembah, beribadah itu bukan hanya di dalam konsep sempit seperti saat ini di dalam ibadah hari Minggu. Tidak, beribadah itu adalah bekerja juga. Kita tidak ada pembedaan antara namanya sekuler dan juga yang suci. Enggak. Semua tempat ini adalah tempat di mana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Baik di dalam kita ibadah secara sempit, yaitu di saat ini. Juga di dalam ibadah secara luas, yaitu pekerjaan kita. Diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi saya mention di dalam pencobaan pertama, Israel gagal. Dia nafsu, dia makan yang namanya burung puyuh itu dengan nafsunya. Dan sini juga, Yesus mengutip di dalam kitab Ulangan. Mengapa? Karena bangsa Israel pun gagal di padang gurun. Gagal lagi. Kenapa? Dia sembah Allah lain. Siapakah itu? Apakah itu? Ini adalah penyembahan berhala yang sangat spektakuler. Yaitu menyembah anak lembu emas. Lihat ya. Anak lembu emas. Itu kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Keluaran. Itu baru dapat firman Tuhan. 10 perintah Tuhan. Baru dapat namanya perintah dan dia mendengar sendiri Tuhan berkata. Berapa saat kemudian ketika Musa tidak turun di gunung, tidak turun ke bawah, dipikir, oh Musa mati kali ya. Mari kita bikin yang namanya replika Allah Yahweh. Bentuk seperti bentuk yang mana kita pikirkan, yaitu anak lembu emas. Anak lembu emas menyatakan keperkasaan. Karena Allah itu perkasa menghancurkan Mesir. Maka aku bikin bentuk Allah Yahweh versiku. Yaitu versi anak lembu emas. Yang dimana itu adalah sebenarnya adalah anak lembu emas menyatakan kebesaran Tuhan. Tapi jelas sekali ini melanggar perintah kedua. Jangan membuat apapun, rupa apapun. Baik di atas bumi, di surga, di bumi, di bawah bumi. Jangan, Allah tidak mau. Allah tidak mau. Ini saya pernah mention juga di dalam kebaktian umum beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan nggak mau? Kan bagus ya. Allah itu perkasa ya. Gambaran seperti anak lembu emas pada dalam konsep zaman itu, Timur Dekat kuno itu kan Allah yang perkasa, powerful. Dan memang betul, Allah itu powerful. Menghancurkan Mesir dengan 10 tulah, dengan memporak-porandakan negara adidaya. Tapi kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan marah? Karena karakter daripada Allah tidak bisa dikecilkan hanya ke dalam Allah yang perkasa. Allah juga adalah Allah yang lemah lembut. Allah itu juga adalah Allah yang penyayang, panjang sabar, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau hanya patung itu hanya merepresentasikan satu sisi saja atau sebagian kecil, Tuhan marah. Bapak Ibu, saya pernah juga katakan ya, memberikan penjelasan. Saya manusia kan ya, manusia lah. Percaya manusia. Tapi saya juga nggak bisa direpresentatifkan dengan gambar panda gitu ya. Nggak, panda lucu lah ya. Panda kan nggak kalau anjing kan kesannya kasar ya. Ini panda lucu ya. Atau misalkan kalau babi juga kasar. Tapi kalau di western tuh babi tuh lucu-lucu, unyu-unyu gitu ya. Kan saya tersinggung. Kenapa? Loh, saya bukan cuma unyu-unyu kayak panda, kayak babi, kayak ini. Enggak, saya juga bisa marah. Karakter saya juga bukan cuma di dalam konsep panda, konsep seperti binatang-binatang yang enggak. Saya tersinggung. Kenapa? Karena saya punya karakter-karakter yang lain. Maka sama, Allah Yahweh adalah Allah yang kudus. Tidak ada seperti dia. Dia tidak mau direpresentatifkan dengan apapun. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam Kisah Keluaran. Mereka buat yang namanya patung. Melanggar perintah kedua dan sujud menyembah, melanggar perintah pertama. Sujud menyembah, maka Tuhan Yesus di dalam hal ini mewakili Israel yang sejati. Dia berkata, aku tidak akan menyembah Allah lain. Aku tidak akan menyembah setan, aku nggak akan menyembah siapapun, hanya kepada Allah saja. Dia memberikan dirinya hanya kepada Allah. Adam kedua ini berdiri teguh, solidaritas, mewakili semua orang dan gereja. Hanya kepada Allah saja, satu-satunya aku menyembah. Ini, pikir-pikir ya, minggu lalu saya memberikan ilustrasi ya. Memang dosa itu nggak masuk akal sih ya. Dosa di dalam PA umum, dosa itu nggak masuk akal. Kenapa? Waktu persiapan tentang doktrin dosa dalam PA umum, saya lagi persiapan itu, mungkin Bapak Ibu yang sudah
ikut dalam PA umum itu, saya sudah ceritakan, ketika persiapan itu saya lihat-lihat Instagram, ya capek lah, lihat itu, iseng lihat. Terus saya lihat di dalam Reels itu, tau gak apa? Ada anak itu ikut kuis. Jadi anak kecil, perempuan, ikut kuis, dan papanya juga mendampingi, tapi nggak boleh ikut-ikut campur. Jadi dia ada di balik layar. Jadi anak itu ada di dalam kuis, dan itu Bapak Ibu bayangkan ya, ini hostnya berarti pembawa acaranya itu memperlihatkan di tirai pertama Bapak Ibu bayangkan, itu dapat hadiah apa? Hadiah pergi jalan-jalan family trip ke Dubai. Enak ya, Dubai. Anak itu nggak tahu Dubai itu di mana. Anak kan nggak ngerti ya, ditanya Dubai. Tapi hostnya itu menjawab tuh Dubai itu tempat yang menyenangkan, keren sekali, family trip. Wih. Terus sebelum dia pilih tirai satu, dia diperlihatkan tirai kedua. Tirai keduanya apa? Ada jerapah gede. Boneka jerapah gede banget. Yang kalau anak kecil tuh peluk tuh bisa peluk sempurna. Wih, enak banget. Tahu gak apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa tebak lah. Anak kecil itu pilih yang kedua. Papanya yang lihat tuh langsung tepok jidat. Aduh ampun deh. Itu family trip. Lebih value-nya lebih banyak. Lebih mantap ya. Tapi anak kecil, perempuan, dia lihat di kasat mata. Ada jerapah gede. Dia bisa peluk, bisa bawa pulang ke rumah. Langsung saat itu dia nikmati, dia bawa pulang di dalam mungkin di tempat tidurnya, dia peluk, dia pilih itu. Orang tua mikir, aduh, perlu di briefing nih, kurang briefing ini, kurang. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kita juga bisa seperti anak kecil itu, memilih yang kita lihat indah, kemuliaan daripada kemuliaan berhala, kemuliaan daripada uang, kemuliaan daripada iblis, dan melupakan Allah sumber segala berkat. Apa yang lebih indah, yang lebih nikmat, sumber pemeliharaan, sumber kehidupan, kita buang. Tetapi kita pilih apa yang kita anggap benar, yang terlihat. Yesus sekali lagi menjadi wakil kita, menyatakan dia, menyatakan kepada kita, hanya kepada satu-satunya Allah, Allah Tritunggal itu kita harus sembah. Bagian terakhir, Bapak Ibu, dalam pencobaan ketiga, Yesus dibawa ke Yerusalem. Dia ada di bubungan dari bait suci, tempat tinggi sekali. Dan Yesus diminta oleh iblis, jatuhkanlah dirimu. Yesus diminta untuk jatuh nanti sesuai dengan firman Tuhan itu di dalam Mazmur. Nanti akan ada malaikat pegang tanganmu dan kamu tidak akan terantuk batu. Wih, keren ya. Ini secara parafrase ya Bapak Ibu ya. Kalau engkau anak Allah dan Yerusalem adalah tempat di mana Allah itu berada. Tempat perlindungan, bahkan orang yang membunuh dengan tidak sengaja boleh lari ke Yerusalem. Tempat perlindungan, Allah hadir di tempel, di bait suci. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Maka pasti kamu akan selamat. Pasti kamu akan dibawa oleh malaikat yang diutus oleh Bapamu. Pegang daripada tanganmu sehingga kamu tidak akan terantuk. Biarlah Allah Bapa itu menepati janji seperti firman Tuhan di dalam Mazmur, bahwa engkau di tempel, di tempat tinggi ini, engkau akan selamat. Tapi apa jawaban daripada setan? Setan, kamu suruh aku mencobai Bapakku. Tapi aku kasih tahu, di dalam firman Tuhan, Ulangan dikatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka aku juga sama, seperti orang-orang, seperti manusia. Aku juga tidak akan pernah mau mencobai Bapakku. Jangan mencoba Tuhan. Iblis itu pintar. Iblis itu pakai segala firman Tuhan untuk menjatuhkan seolah logis suatu hal yang baik. Di gereja, tempat Allah hadir. Datanglah, pasti kamu akan diberkati. Enggak seperti itu. Ini seperti kayak misalkan ya, saya pernah main games zaman dulu ya. Itu Age of Empire apa ya. Bapak Ibu yang zaman sini atau game itu yang keren lah atau Warcraft atau apa. Kan kalau udah hopeless kan gampang ya. Tinggal pakai cheat code. Greed is good. Apa ya? Saya lupa. Who's your daddy? Kalau yang tahu ya. Saya main game juga. Saya di warnet lah ya. Pakai cheat code. Kalau sudah hopeless, udahlah datang ke dalam cheat. Kalau kamu anak Allah sudah capek. Tunjukkan kalau kamu Mesias. Bawa ke tempel. Gunakan cheat code kamu. Tuhan akan kirimkan malaikat. Dan semua orang akan takjub kepada engkau. Karena engkau adalah Mesias dengan spektakuler. Enggak. Sekali lagi Bapak Ibu, di dalam gereja bukan berarti aman dari godaan. Mungkin dalam gereja GRI ini pun juga bukan berarti ini adalah orang baik-baik saja. Enggak.
Ada orang yang masih bergumul dalam dosa. Ada yang masih di dalam dosa. Gereja tidak imun di dalam hal ini. Tetapi gereja, saya katakan gereja Reform Injili, adalah gereja yang sehat. Yang masih memberitakan firman Tuhan. Masih meninggikan Kristus. Maka kita harus tetap datang di dalam gereja. Tapi sekali lagi, tidak semua gereja sehat. Tidak semua gereja menjadi tempat perlindungan kita. Bahkan kita bisa dikhianati di dalam gereja. Kita bisa ditipu. Kita bisa dihancurkan. Tapi sekali lagi, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan cobai. Ini kan seperti apa ya? Kalau kamu jatuh, kalau Yesus ya, kita bayangkan. Yesus kan lompat. Yesus kan lompat karena kesalahan dia sendiri. Karena dia menantang. Karena dia tantangin Bapaknya. Jangan kamu mencobai. Jangan kamu berkatakan, kalau kamu hidupnya tidak bertanggung jawab. Jangan kamu bilang, Tuhan harus lindungi saya. Jika kamu, kita semua orang tidak mau bekerja. Tidak mau melakukan segala yang diperkenankan Tuhan. Jangan berpikir, Tuhan dong tolongin saya. Lucu ya kalau ada orang berkata demikian. Saya mau makan, saya mau lapar, saya mau makan, saya mau punya segala sesuatu. Tapi kita nggak mau bekerja. Itu kan mencobai Tuhan, betul ya? Atau waktu zaman SMP, SMA kan datang ibadah, pelayanan full. Dari Sabtu sampai Minggu. Terus Seninnya ujian. Tuhan, karena saya melayani Engkau sepenuh hati. Dengan sepenuh keringat sampai bertetesan air mata. Tolong nanti Senin ujian, kirimkan malaikat Tuhan datang. Memberitahukan bisikan jawaban-jawaban. Atau tutuplah mata daripada mata penguji ya. Sehingga tulisan saya tuh benar. Bapak Ibu kan nggak bisa begitu ya. Itu kan mencobai Tuhan. Ya teman-teman mahasiswa juga jangan begitu ya. Saya nggak menganjurkan, ya tetap harus beribadah. Saya juga nggak setuju kalau Bapak Ibu, teman-teman atau saudara sekalian itu, oh besok ujian, hari Minggu nggak usah ibadah. Tuhan ngertilah. Nggak. Kalau ujian hari Senin, belajarnya jauh-jauh hari. Ibadah itu wajib. Ibadah itu bukan berarti, oh sudahlah karena Pak Peter bilang jangan mencobai Tuhan, maka saya belajar terus, nggak usah ke gereja. Itu pun juga salah. Salah Bapak Ibu, salah. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita beribadah. Maka kalau kita, secara praktis ya, kalau ujian Senin ya belajarnya Jumat, Sabtu. Jangan Sabtu tuh pergi jalan-jalan berharap Minggu itu kosong supaya fresh. Enggak, dicicil. Karena ibadah itu kewajiban. Kita diundang beribadah. Saya balik lagi ke dalam hal ini. Jangan mencobai Tuhan. Jangan cobai Tuhan. Jika Bapak Ibu yang bergumul di dalam pekerjaan, bergumul di dalam yang namanya relasi, jangan mencobai Tuhan. Bangun relasi, nyatakan kasih, nyatakan firman Tuhan. Jangan berkata, jika Engkau Allah yang kasih, tolong ubah pasangan saya. Tolong ubah orang-orang lain. Enggak, jangan mencobai Tuhan. Yesus jelas sekali mewakili kita. Jangan pernah mencobai Tuhan. Kerjakan bagian tanggung jawab kita. Memang keselamatan itu adalah bagian Tuhan. Tapi Tuhan setelah kita bawa kita ke dalam keselamatan, kita diminta bertanggung jawab dengan taat kepada Tuhan. Anak saya yang pertama ya, makan tuh susah Bapak Ibu, curhat sedikit lah, makan susah. Diberikan semua daging yang enak, namanya babi itu nggak mau. Kan bingung ya, ini kenapa bisa begini. Tapi anak kedua tuh penghiburan. Makan apa aja suka. Brokoli pun dimakan, kami bilang, hebat juga ya, brokoli ya. Itu sampai mentimun-timun, Bapak Ibu timun ya, kan beli makanan ada lalapan ya. Timun dimakan, bingungnya hebat juga ya anak kedua ya. Tapi anak pertama tuh, aduh. Kalaupun sekarang makan perlu disuapin. Aduh ampun deh, udah gede, udah mau masuk primary, SD. Masih disuapin. Udah disuapin makannya lama. Oke lah, sebagai orang tua memang ada waktunya seperti itu. Memang ada waktunya orang tua tuh mendidik anak, betul. Tapi kalau dia sudah umur 20 tahun masih disuapin, kita sebagai orang tua bisa menegur. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalkan dia umur 20 tahun, misalkan ya Bapak Ibu, semoga nggak terjadi ya. Kalau dalam keadaan sehat ya, ini asumsi sehat ya. Anak saya ketika umur 20 tahun atau masuk ke dalam yang namanya SMP lah, SMP umur belasan. Terus tiba-tiba, papa, mama, lapar, makan. Ya sudah nak, makan ini, ambil sendiri. Ambil nasi secukupnya, ambil sayur. Sudah, makan. Terus anak saya berkata, enggak, kalau papa mama nggak suapin, saya nggak mau makan. Terus dia kan, bayangkan aja ngambek. Nangis-nangis, guling-guling. Sebagai orang tua, ya sudah, kalau kamu nggak makan, ya sudah, kamu sendiri yang kena resiko. Terus berkata, papa jahat, tidak suapin saya sehingga saya kelaparan. Saya panggil yang namanya kepolisian, tidak menyayangi anak. Kan itu mencobai. Itu kan mencobai ya. Kamu kan punya tangan, kamu keadaan sehat, kecuali sakit ya.
Makan. Kalau kamu kelaparan karena kamu tidak mau dan malas dan mau mencobai Tuhan, maka itu salah. Yesus, sekali lagi, dia berkata, jangan kamu mencobai Tuhan. Dalam kisah, daripada kisah Israel, paralel. Sekali lagi, ini Yesus tuh menjawab di dalam kitab Ulangan ya. Di dalam Israel itu pernah mencobai Tuhan. Kenapa? Karena di dalam peristiwa Meribah itu adalah di mana mereka kehausan dan minta air. Dia bilang, di manakah Tuhan? Saya tidak ada Tuhan, Tuhan tidak beserta dengan kita. Maka dia marah kepada Musa. Musa, kami mati kehausan karena Tuhan tidak hadir. Maka Musa itu akhirnya pukul daripada batu karang dan akhirnya teralirkan namanya air. Ini mau menceritakan kepada kita. Di dalam Musa berkata, jangan kau mencobai Tuhan. Jangan seolah berkata, Tuhan ini nggak pernah hadir sehingga kita mencobai Tuhan. Itu Israel yang lama gagal. Israel kedua yaitu Yesus Kristus taat. Dan ketika dia taat, ketika dia menyatakan tidak mau mencobai Tuhan, apa upahnya? Upahnya adalah salib. Upahnya adalah kematian. Kematian. Itu yang harus kita sadari. Dia mati di atas kayu salib, naik ke bukit Golgota, sehingga dia mewakili semua orang yang berdosa, mewakili umat Allah untuk datang. Dan disitulah Allah membenarkan kita. Minggu lalu Vikaris Jeko sudah membahas tentang pembenaran. Bukan kita benar di hadapan Tuhan karena usaha kita, tapi karena pembenaran dari Kristus yang mati di atas kayu salib. Justification. Kadang-kadang kalau kita di dalam gereja yang sudah Tuhan berikan kelimpahan ya, kelimpahan firman Tuhan ya. Kadang-kadang kita bisa pakai ayat-ayat Alkitab untuk serang balik loh. Kan iblis kan bisa kutip daripada kutip Mazmur ya, di dalam Deuteronomi. Kan Yesus menjawab di dalam Ulangan, Deuteronomi itu Ulangan. Yesus kan di dalam pencobaan ketiga itu kan dia menjawab berdasarkan kitab Ulangan. Tapi sebelum itu kita tahu iblis itu kutip dari Mazmur. Itu firman Tuhan. Artinya apa? Iblis itu bisa pakai firman Tuhan untuk justification dirinya sendiri. Untuk bisa senjata serang daripada umat percaya. Makanya hati-hati ya. Kok comot-comot Alkitab ya. Comot-comot yang sudah banyak belajar ya. Tentu gereja reform tuh banyak belajar ya. Papa, kenapa saya harus belajar? Bukankah semua itu di dalam kedaulatan Tuhan? Keren kan ya? Semua itu Tuhan sudah atur. Bahkan burung pipit pun di udara Tuhan pelihara. Maka saya tidak mau belajar. Kan nggak mungkin ya begitu ya. Keren kan? Rohani kan? Indah kan? Tapi jangan pakai firman Tuhan seolah-olah tuh membenarkan diri. Saya katakan membenarkan diri. Justification diri kita sendiri. Enggak. Kita pakai firman Tuhan untuk kita tundukkan diri. Kita tidak mampu dan minta belas kasihan Tuhan. Dan minta Tuhan membenarkan kita. Nah, kan kalau saya lagi ya, di dalam gereja tuh, gereja kita lah ya, jangan gereja orang lain. Karena kan gereja, kadang-kadang kalau lihat ada orang selingkuh ya, bilang, coba lihat Pak Peter ya, Pak Tama, Pak Jeko. Alkitab ada gak yang selingkuh? Ada gak Bapak Ibu? Kita baca Alkitab kan ya. Di Alkitab ada gak yang selingkuh? Daud, orang yang diperkenankan Tuhan, itu selingkuh. Abraham pun poligami. Bapak orang percaya yang kita baca melakukan kejahatan. Maka saya juga mau mentaati Daud, selingkuh. Saya mau melakukan yang namanya Pak Abraham, bapak orang percaya melakukan kejahatan. Nggak bisa. Kita nggak bisa justification diri kita yang salah dengan mengutip Alkitab. Itu seperti iblis. Seperti orang yang tidak mau melakukan yang namanya pertobatan. Atau kita katakan, kenapa saya menipu dalam bisnis? Kenapa saya melakukan suatu penipuan? Lihat Alkitab. Lihat Alkitab. Pak Peter lihat. Baca Alkitab. Bapak kan hamba Tuhan. Bapak kan baca firman Tuhan kan. Coba yang menipu Yakub, Tuhan berkati. Saya meneladani Bapak Patriarka Yakub. Menipu. Oh, kalau nggak percaya Yakub memang kurang baik. Coba lihat Rahab. Dibenarkan karena dia menipu. Karena iman, dia menipu. Boleh dong saya tipu. Boleh dong saya melakukan segala kejahatan di dalam konteks ini. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan saya. Nggak gitu. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa segala sesuatu. Dikatakan providence Allah, melakukan suatu perjinahan, melakukan suatu penipuan, lakukan apapun untuk diri kita sehingga kita membenarkan diri. Enggak. Jangan kita berlaku seperti selayaknya iblis yang pakai senjata untuk menyerang umat Allah, menyerang Tuhan. Ini yang terjadi. Maka bagian penutup ya, setelah 3
tiga pencobaan. Bahwa iblis juga yang namanya melakukan suatu tipu muslihat, membenarkan dirinya sendiri. Maka sekali lagi, saya sudah mention, Yesus mengambil di dalam yang namanya kitab ulangan. Kitab ulangan adalah kitab yang diberikan kepada generasi kedua. Generasi pertama sudah mati di padang gurun, gagal. Gagal karena menyembah Allah, mencobai Tuhan. Karena dia tidak taat firman Tuhan, dia gagal. Tetapi kitab ulangan, kenapa Yesus kutip kitab ulangan? Kamu adalah generasi kedua, kamu adalah gereja Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan. Sekarang berdirilah lawan setan. Taatlah kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, ini bukan berarti kita kutip-kutip firman Tuhan dapat rumus-rumusan. Kiat-kiat melawan iblis, kutip ulangan. Enggak. Enggak kita ada tiba-tiba pencobaan buka-buka Alkitab. Enggak. Tetapi kita, perkataan ini, mengapa Tuhan kitab? Supaya kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah anugerahkan. Maka hiduplah sebagaimana anak-anak Allah yang sudah Tuhan berikan contoh. Generasi pertama sudah gagal. Generasi kedua sekarang harus hidup sebagaimana orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Ini kan ulangan itu kan adalah khotbah terakhir sebelum umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekali lagi ya, khotbah terakhir. Pesan-pesan terakhir, code of conduct Musa sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka Musa mau mengulangi semuanya kepada generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya manusia itu hidup sebagaimana orang-orang percaya umat Allah hidupi. Sebagaimana umat Allah kudus, maka Allah itu juga meminta umat Allah kudus. Sekali lagi, Yesus akhirnya menggenapkan segala sesuatu. Yesus menggenapkan segala sesuatu dengan mengatakan memang orang-orang Israel pun ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi dalam Kristus sebagai penutup bagi kita semua, Kristus, di dalam Kristus, maka kita yang tidak mungkin melakukan segala Taurat, melakukan segala perintah itu dengan sempurna. Kristus hadir. Kristus hadir dengan taat sempurna naik ke atas kayu salib. Dengan di atas kayu salib dia berkata, dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya, tapi dia memberikan blessing. Dia berikan pengampunan bagi kita semua. Dia mau terhitung sebagai seorang yang dimurkai Allah. Terhitung sebagai pemberontak, justru kalah. Sebab itu dia menang. Di atas kayu salib dia menang. Justru disitulah ketika Yesus mati di atas kayu salib, prajurit Romawi, orang Gentiles, orang kafir yang tidak kenal Allah, yang tidak punya privilege sebagai orang Yahudi, yang tidak pernah disunat pada hari ke-8, berkata, sungguh ini anak Allah. Waktu di dalam RSC kemarin, saya memberikan firman Tuhan. Tuhan mau dikenal dari salib. Tuhan mau dikenal ketika kamu lihat ke salib, bukan di dalam kespektakuler, bukan di dalam kehebatan, tidak. Di dalam ketaatannya naik ke atas kayu salib, mati. Kamu akan melihat inilah anak Allah. Anak Allah dilihat dari ketaatannya. Taat sampai mati. Dia menang. Bukan karena dia powerful. Lihat ya. Orang-orang kan kalau kita dicoba. Kalau kamu dijahati, tunjukkan kekuasaan kamu. Kalau kamu dijahati, kamu dilakukan semena-mena, balas. Tunjukkan power kamu. Tunjukkan nyali kamu, tunjukkan kehebatan kamu. Tapi kalau kita baca narasi firman Tuhan, Yesus yang anak Allah tidak menunjukkan kemahakuasaan, tetapi dia menunjukkan ketaatannya. Di dalam ketaatannya itu malah dia seolah-olah lemah, tetapi itulah tanda dari anak yang sejati. Tanda orang sejati. Lemah dengan taat seolah-olah itu lemah, tapi itulah justru di dalam hal ini, yang bagi dunia kelemahan, justru ini kekuatan. Kenapa? Karena di atas salib, Tuhan menyatakan cinta kasih yang luar biasa, yang lebih indah. Kita nggak bisa berkata, kalau dikatakan kamu tuh lemah, kamu tuh nggak bisa pelayanan. Jawabannya benar, memang saya tidak bisa. Memang saya tidak punya ambisi, justifikasi diri saya tidak mau mengaktualisasi. Betul, kita lemah. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, aku mau sama seperti Yesus, bergantung oleh pimpinan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga itu menjadikan kami semua anak-anak Allah. Karena firman Tuhan ini menguatkan kita, memimpin kita, memberkati kita, di dalam mempersiapkan kita masuk dalam Jumat Agung dan Paskah pada minggu-minggu yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, firman-Mu tetapi kekal. Karena firman yang kekal ini boleh tinggal diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah ditebus, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan mencobai Engkau, dengan menyatakan segala kemahakuasaan kami, tidak. Tapi kiranya Tuhan pimpin, ingatkan kami bahwa kami menjadi anak-anak Allah karena kami rela taat, kami lemah. Kami bergantung hanya kepada Engkau. Dan kiranya Engkaulah Bapa yang bijaksana, yang melampaui segala bijaksana daripada dunia, bahkan bijaksana dari kami, boleh memelihara kami. Tuhan yang tahu pergumulan kami. Tuhan yang tahu setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Baik pergumulan di dalam belajar, pergumulan di dalam mencari uang, pasangan hidup, ataupun mendidik anak. Tuhan tahu kami lemah. Oleh sebab itu kami bergantung hanya kepada Engkau. Mempersiapkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat sepenuhnya. Tapi oleh sebab itu kiranya Tuhan pimpin kami untuk jangan mencobai Engkau dengan bertanggung jawab sesuai dengan panggilan, sesuai dengan pimpinan daripada Engkau. Tuhan berkatilah gereja-Mu, gereja Tuhan yang Tuhan anugerahkan di Cikarang ini. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.